Bab ke-12. Liu Yehan tidak menunggu lama di kamar. Setelah beberapa saat, setelan hitam kecil di tubuh bagian atas, rok selutut di tubuh bagian bawah, stoking hitam di bawah paha ramping, dan kecantikan cantik berambut pendek dengan penampilan kerja yang mumpuni mendorong pintu masuk. "Halo, Tuan, saya tidak tahu bagaimana memanggil Anda. Nama saya Wang. Saya manajer toko ini. Saya dengar Anda punya banyak emas untuk dijual?" Setelah manajer Wang memasuki pintu, dia memperkenalkan dirinya. "Nama saya Liu. Saya punya banyak emas untuk dijual. Saya tidak tahu apakah Anda bisa membelinya?" Liu Yehan mengangguk dan mengambil sisa emas dari tasnya lagi. "Saya yakin Tuan Liu telah membaca daftar harganya. Anda harus tahu bahwa emas yang diperoleh di toko kami hanya mendaur ulang emas dengan kandungan emas 99,99% atau lebih." Manajer Wang berkata sambil tersenyum. "Tentu saja itu adalah 100% emas murni. Semua emas ini dijadikan perhiasan di akhir zaman, dan tentu saja terbuat dari lebih dari 100% emas murni." Liu Yehan tidak khawatir tentang hal ini. Manajer Wang menuangkan semua emas ke dalam tas. "Teman baik, selain 5 batu bata emas kecil, ada juga berbagai jenis perhiasan emas. Bukankah ini benar-benar merampok sebuah toko emas kecil?" Manajer Wang tiba-tiba mendapat ide. "Tuan Liu, bisakah Anda memberikan faktur untuk emas ini?" Liu Yehan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini semua adalah emas leluhur keluargaku, dan tidak ada fakturnya." Emas diperoleh pada hari-hari terakhir. Dari mana dia mendapatkan invoice tersebut? Namun sebelum itu, dia tahu bahwa dia akan dibantai tanpa invoice, dan dia sudah siap mental. Keluargamu membuka tambang emas, bukan? Ada begitu banyak emas pada nenek moyang. Kalau tidak ada invoice, harganya akan lebih murah. Manajer Wang tampak malu. Faktanya, tidak ada invoice, dan toko emas punya cara untuk mengatasinya. Seperti banyak orang yang membeli emas, mereka umumnya tidak menyimpan fakturnya. Tentu saja, kebanyakan orang menjual lebih sedikit emas. Jarang sekali Liu Yehan mengambil beberapa kilogram emas. "Nah, harga beli emas di toko Anda saat ini adalah 280 yuan gram. Saya kasih diskon 10%, yaitu 252 yuan gram. Lalu saya akan memberikan langkah lagi, 249 yuan gram. Bagaimana menurut Anda?" Liu Yehan mengambil kalkulator dan menghitung harganya, dan berkata dengan gembira. "Tuan Liu menyegarkan, mari kita periksa nanti. Jika tidak ada masalah dengan emasnya, maka kami akan menghitungnya dengan harga ini." Manajer Wang tersenyum sepenuh hati. Setiap gram lebih murah 31 yuan, dan setidaknya ada 3 atau 4 kilogram di sini, yang berarti dia akan menghasilkan 100.000 yuan untuk pesanan ini. Ditambah kenaikan di toko, menghasilkan 150.000 bukanlah masalah. Bawalah instrumen pengujian. Emas yang dibawa Liu Yehan semuanya emas murni, dan tidak ada masalah sama sekali. Manajer Wang tersenyum seperti bunga yang mekar di pagi hari. Dia mengeluarkan kalkulatornya dan berkata, "Tuan Liu, totalnya 4.158 gram. Menurut 249 yuan, totalnya adalah 1,035342 yuan. Ambil bilangan bulat, 1,04 juta yuan. Oke, apakah Tuan Liu ingin cash atau menggunakan Alipay? Mainkan kartu ini." Meskipun Liu Yehan selalu mengatakan bahwa dia sangat tenang, ketika pihak lain mengatakan bahwa itu dapat dibeli dengan 1,04 juta, tangan yang memegang kartu itu sedikit gemetar. "Tenang, ini baru permulaan. Lihatlah awal Anda. 1 juta tidak tahan. Apa jadinya kalau jumlahnya puluhan juta, bahkan puluhan miliar atau ratusan miliar?" Setelah bersemangat beberapa saat, Liu Yehan menekan kegembiraannya dan menenangkan suasana hatinya. Manajer Wang mengambil kartu bank dan memeriksa formalitasnya. Setelah beberapa saat, ding-dong. Ponsel domestik Liu Yehan mengirimkan pesan yang menyatakan bahwa
Toko emas XXX mentransfer 1,040,00,000 yuan ke rekening kartu tabungan Anda yang berakhiran tahun 2298 pada jam 11:05 pada tanggal 3 Juni, dan Balfrow saat ini adalah 1,040,058,21 yuan. Bank XX. Mantap, abang akhirnya jadi jutawan juga. Sebelum berangkat, dia mendapat sambutan hangat dari manajer toko emas. Selamat datang lain kali. Melihat antusiasme pemandu belanja tersebut, Liu Yehan merasa jika datang nanti, dia mungkin tidak bisa keluar. Liu Yehan adalah pria pemberani yang belum pernah punya pacar. Ketika Anda punya uang, Anda harus memberi penghargaan pada diri sendiri. Sekilas waktu sudah menunjukkan jam 11:30, yang kebetulan merupakan waktu makan malam. Liu Yehan mengangkat telepon dan menghubungi nomor si Dawei. Dawei, datanglah ke Hotel Internasional Jinjiang nanti, saya akan mentraktirmu makan besar. Jinjiang International Hotel, saudara Yu, apakah kamu sudah menghasilkan banyak uang? Pergilah ke tempat makan yang mahal. Si Dawei terkejut dan tanpa sadar meninggikan suaranya. Meskipun mereka sering mengikuti pemimpinnya untuk berbelanja di hotel, namun mereka belum pernah ke hotel mewah seperti itu, dan itu juga merupakan biaya hubungan masyarakat. Saya mendengar bahwa Jinjiang International Hotel mulai dari 100.000 untuk makan apapun. Pantas saja kamu datang ke sini. Jangan datang, jangan bilang aku tidak akan mengajakmu makan kalau begitu. Tentu saja aku pergi, dan mereka yang tidak pergi adalah orang bodoh. Saya menelepon taksi online, dan sampai di gerbang Hotel Internasional Jinjiang. Setelah menghentikan mobil, seorang penjaga pintu datang untuk membantu membuka pintu. Memasuki hotel, dekorasi di dalamnya sangat megah dan megah, dengan patung pohon setinggi 4 meter di tengahnya, yang terlihat sangat mendominasi. Saya harus mengatakan bahwa pelayanan hotel internasional ini bagus, dan saya sama sekali tidak sabar dengan Liu Yehan yang mengenakan pakaian biasa. Saat memasuki pintu, nona penyambutan di sebelahnya datang dan bertanya dengan lembut. Tuan yang terhormat, apakah Anda tinggal atau makan? Untuk makan malam, pesankan aku kamar pribadi. Maaf Pak, apakah ada janji? Tidak, bolehkah aku membuat janji sekarang? Saya akan membantu Anda bertanya. Mengikuti Nona Yingbin ke meja depan dan bertanya tentang resepsi, Nona Yingbin tersenyum sopan. Maaf Pak, karena sekarang sudah makan malam, kamar pribadi sudah dipesan. Pak, Anda dapat memilih lobi kami ada juga lokasi. Liu Yehan hanya ingin berbicara, hanya untuk mendengar suara si Dawei di telinganya. Saudara Yu, apa yang akan kita makan? Setelah beberapa saat, si Dawei berjalan ke sisi Liu Yehan. Liu Yehan tampak menyesal. Saya ingin mengundang Anda makan besar di ruang pribadi, tapi sayangnya tidak ada tempat. Haruskah kita makan lobi saja? Lain kali saya akan mentraktir Anda makanan termahal di kamar pribadi. Apakah sudah tidak ada lagi? Baru-baru ini saya menemukan restoran yang sangat lezat. Kali ini kami akan pergi ke sana untuk makan. Kami akan menunggu Anda mengirimkannya lain kali. Maka kami tidak akan bisa memakannya lagi. Si Dawei tertawa dan bercanda. Faktanya, dia khawatir Liu Yehan kesal pagi ini. Dia datang ke sini untuk mencari stimulus. Keduanya adalah orang-orang yang mengetahui intinya. Dia mungkin bisa memperkirakan berapa banyak tabungan Liu Yehan. Konsumsi di sini adalah kenaikan ke 100.000. Ini adalah Hotel Internasional Jinjiang. Makan makanan bawang mengancam jiwa. Melihat Liu Yehan belum membuat janji ke kamar pribadi, hatinya lega. Tempat yang saya bicarakan kali ini memang merupakan tempat yang sangat khas. Ini bukan berarti berbohong kepada Liu Yehan. Dia awalnya berencana memanggil Liu Yehan untuk pergi ke sana untuk makan di akhir pekan. Liu Yehan juga tidak mau makan di lobi. Menurutnya, kalau mau makan, harus makan yang terbaik. Kalau begitu sepertinya kamu hanya bisa pergi ke tempat yang kamu bilang makan. Kemudian saya meminta maaf kepada Nona Yingbin. Terima kasih atas sambutan Anda, kami akan datang lagi lain kali.
Saya harus mengatakan bahwa hotel internasional adalah hotel internasional. Tidak ada sedikit pun rasa jijik karena Liu Yehan tidak ada di sini untuk makan. Masih ada senyuman profesional di wajahnya dan berkata, "Selamat datang mengunjungi Anda lain kali." Rencana Liu Yehan untuk makan besar di Jinjiang International Hotel tidak dilaksanakan, dan akhirnya keduanya datang ke restoran kecil yang diperkenalkan oleh Shida Wei untuk makan. Shida Wei masih harus berangkat kerja pada sore hari. Keduanya tidak minum, mereka memesan meja hidangan khusus dan makan. Pada akhirnya, meja ini berharga 500 yuan. Sepertinya keduanya makan 500 yuan, yang masih agak mahal. Jika 500 yuan adalah harga lebih dari selusin hidangan, itu tidak mahal sama sekali. "Dawei, kali ini aku tidak makan malam di hotel. Lain kali aku akan membuat reservasi terlebih dahulu dan mengundangmu. Apakah kamu masih akan bekerja sore ini?" Shida Wei bertanya. Liu Yehan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, saya mengambil cuti sehari, dan masih ada urusan di sore hari." Memikirkan makanan kaleng di ruang penyimpanan memang memusingkan. Anda harus menemukan sesuatu untuk menghapus label, tanggal produksi, dan informasi lain di dalamnya. Jika tidak, maka akan merepotkan untuk membawanya ke ujung dunia besok. Shida Wei kembali bekerja, sedangkan Liu Yehan kembali ke asrama. Liu Yehan menghabiskan sepanjang sore membongkar kaleng, menggunakan kain kasa untuk menghapus tanggal produksi dan informasi lainnya. Ketika Shida Wei dan yang lainnya pulang kerja, mereka baru saja menghabiskan semua kalengnya. "Fiuh, ini terlalu merepotkan. Kedepannya saya harus mencari bengkel kecil untuk memproduksi beberapa kaleng tanpa tanggal produksi." Kondisi produksi di sebagian besar bengkel kecil sangat buruk, dan Liu Yehan tidak berencana memakan kaleng-kaleng ini sendiri. Dia berencana menjual kaleng-kaleng tersebut sampai ke ujung dunia. Di hari-hari terakhir, enaknya bisa makan daging, dan Anda juga bisa mengontrol apakah kondisi sanitasi bisa memenuhi syarat. Tentu saja Liu Yehan merasa harus mencari bengkel dengan kondisi produksi yang lebih baik. "Saya tidak pergi kemana-mana pada malam hari, jadi saya tinggal di asrama dengan pikiran tenang. Setelah memeriksa sistem, saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa, atau hanya ada 3 antarmuka. Selain antarmuka informasi pribadi dari ketiga antarmuka, bilah tugas dan mal kosong, dan ikon keterampilan traversal masih mendingin. Saya tidur nyenyak, dan bangun jam 7:30 keesokan harinya. Setelah mencuci, kembali ke kamar, memakai pakaian, dan membawa peralatan. Transfer! Meluncurkan keterampilan traversal, Liu Yehan melakukan perjalanan dari dunia nyata ke dunia apokaliptik. Jangkauan skill traversingnya acak, pertama kali di pinggir jalan, kedua kali di hotel, dan ketiga kali di kawasan pemukiman. Walaupun saya tidak tahu seberapa besar rentang acak ini, namun berdasarkan beberapa kali sebelumnya, rentang acak tersebut cukup besar. Setelah banyak penyeberangan, Liu Yehan telah beradaptasi dengan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penyeberangan. Dia siap menyerang untuk pertama kalinya, tetapi pertama kali dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada dalam sekelompok zombie. Tidak mungkin, sungguh sial sekali, saya telah melewati kelompok zombie. Mengambil batang besi di sampingnya, dia siap menyerang zombie di sampingnya. Tiba-tiba ia merasakan ada yang tidak beres, karena ia menemukan bahwa kelompok zombie di sekitarnya sepertinya bukanlah zombie, melainkan manusia sungguhan. Orang-orang yang lewat melihat Liu Yehan tiba-tiba mengambil senjata besi dan meninggalkannya satu demi satu. Karena malu, saya tidak menyangka kali ini saya benar-benar menyeberang ke markas penyintas. Untungnya, tidak ada pembunuhan dengan kekerasan, jika tidak maka pasti akan ditangkap oleh penjaga di sini. Terakhir kali Liu Yehan kembali dari hari-hari terakhir adalah pada malam hari. Ketika dia kembali ke dunia nyata, waktu di dunia ini hening. Dengan kata lain, meskipun ini adalah keempat kalinya dia melakukan perjalanan ke dunia apokaliptik, dan 3 hari telah berlalu sejak dunia nyata, sebenarnya dia hanya melewati kurang dari 1 hari di dunia apokaliptik. Setelah melihat-lihat di sini,
saya menemukan bahwa tempat yang saya lewati kali ini berada di luar kota pemukiman Jiahang. Tampaknya jangkauan acak yang dilalui tidak terlalu besar, dan mereka masih berada di area ini. Alangkah baiknya jika bisa dikirim pada titik yang tetap. Pengiriman acak seperti ini sangat menyedihkan dan merepotkan. Sistemnya, bagaimana bisa dikirim pada titik tertentu? Liu Yehan menanyakan sistem itu dengan bosan. Awalnya, dia tidak pernah menyangka sistem akan menjawabnya. Ini telah memberi Anda kesempatan untuk menyeberang. Anda masih belum puas. Bagaimana jika itu acak? Coba pikirkan, berada di sini dalam satu hari membuat Anda menjadi jutawan. Meski banyak sekali jutawan di tahun 2019, namun kebanyakan dari mereka memiliki tabungan kurang dari ke-100.000. Seperti dia, orang yang punya tabungan kurang dari 4 digit. Jutaan membuatnya merasa sangat puas, apalagi jutaan ini hanya perlu dicari satu hari baginya. Memikirkan berbagai macam kaleng di ruang penyimpananku, hatiku merasa bahagia. Pencapaian seorang jutawan telah tercapai, apakah menjadi seorang miliarder masih jauh? Selesaikan tugas hadiahnya transfer di titik yang tetap. Suara mekanis yang dingin terdengar di benaknya. Apa? Apakah itu benar-benar mungkin? Liu Yehan sangat gembira, sehingga setiap kali menyeberang, dia takut jatuh ke tumpukan zombie. Menyelesaikan tugas boleh saja, tapi bagaimana dengan tugasnya? Saya memeriksa bilah tugas kemarin dan menemukan bahwa tidak ada tugas baru sama sekali. Sejauh ini, saya telah menyelesaikan satu tugas dan membuka ruang penyimpanan. Tidak, ini seharusnya tugas kedua. Tugas pertama harus menjadi pengalaman pertama di dunia akhir zaman, dan tugas kedua adalah membunuh zombie. Apakah Anda memperbarui misinya? Buka belah tugas, dan tugas baru muncul. Tugas 1, dapatkan spark energi tingkat kedua seberat 100 gram. Imbalan tugas, teknologi transmisi titik tetap. Apakah sistem mendengar suara saya? Atau apapun yang saya pikirkan? Pertarungan energi tingkat kedua saja sudah cukup, tampaknya mudah untuk diselesaikan. Teknologi pengiriman titik tetap, inilah saya. Awalnya, Liu Yehan ingin membeli makanan kaleng di sebuah warung di luar kota dengan imbalan sejumlah energi. Sebelum dia menyadarinya, matahari telah terbenam di barat. Orang-orang yang mendirikan warung di pinggir jalan sudah menutup lapaknya, dan pejalan kaki di jalan jauh lebih sedikit, hanya sedikit orang yang tersebar. Saya hanya bisa menyewa kios di balai perdagangan dalam kota besok. Ada banyak makanan kaleng di ruang penyimpanan. Orang-orang di luar kota tidak dapat mencernanya. Orang-orang di pusat kota harus membelanjakannya. Di dunia apokaliptik ini, orang-orang yang berada di bawah memiliki kehidupan yang lebih sulit dari sebelumnya. Tetapi orang-orang yang berada di atas pemukiman akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebagian besar kristal energi di pemukiman berada di tangan beberapa orang di pusat kota, dan mungkin kristal energi tingkat kedua yang diperlukan untuk tugas tersebut diselesaikan oleh mereka. Pertarungan energi tingkat kedua hanya diproduksi di zombie khusus, tetapi zombie khusus bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Zombie khusus tidak mengacu pada jenis zombie individu tertentu, tetapi mengacu pada sekelompok zombie dengan berbagai keterampilan. Beberapa zombie dapat memiliki kemampuan tak terbatas, beberapa mungkin senagan cepat, beberapa mungkin memiliki baju besi super, dan beberapa zombie khusus bahkan dapat mengendalikan zombie lainnya. Singkatnya, setiap zombie spesial sangat sulit untuk dihadapi. Karena ketika bertemu dengan zombie spesial, pasti ada banyak zombie biasa di sekitarnya, yang juga menyebabkan jarangnya energi spark level kedua. Sebelum sampai ke ujung dunia, Liu Yehan sudah beristirahat selama 1 malam. Dia tidak mengantuk saat ini, tapi tidak ada tempat untuk pergi malam ini. Setelah menanyai orang lain, saya menemukan hotel dan menginap di dalamnya. Saat membayar tagihan, Liu Yehan merasa malu lagi. Spark energi di tubuhnya telah lama digantikan oleh emas, dan dia tidak memiliki 1 gram pun energi spark di tubuhnya. Terakhir, Liu Yehan menggunakan ikan kaleng sebagai imbalan hak tinggal 1 malam.
Bab ke-13.